Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Pertama, ulun mengucapkan terima kasih kepada tamu sekalian, tetangga-tetangga ulun, terutama Nini Haji duduk tengah belakang, Nini Halimah, tetuha-tuha masyarakat Nini di sini. Alhamdulillah sudah memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat buhan pian sebarataan, dimudahkan segala urusan, diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang banyak, halal barakah, anak cucu, dzurriyyat salih dan salihah. Mudah-mudahan seberataan anak-anak kita yang hadir di tempat ini hari ini membawa anak, ada yang teguring, ada yang mengantuk, ada yang sambil menyusu maudud. Mudah-mudahan jadi anak soleh solehah dengan berkah Sayyidah Az-Zahra, Sayyidah Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan jadi anak soleh dan solehah, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, membanggakan kedua orang tua, berguna bagi bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pula untuk grup Zahratun Nisa yang tidak semuanya orang Parak, ada nang jauh-jauh, nang Parak-Parak. Alhamdulillah sebagian besar orang gang sini juga. Mama Heni, Nisa, Tiara, ampun rumah, Acil kasih, orang-orang Parak nih. Hikmah, alhamdulillah dulu orang jauh, sekarang kabul hajat kita jadi orang Parak, jadi orang sini, jadi orang gang Ampalam, jadi orang Kalayan sudah. Acil Inur, nih orang Kalayan juga, KTP Presiden tuh buka Kalayan juga. Ya orang Kalayan, tapi orang darat, orang mana? Kalayan A kah? Nah Kalayan A. Nah si Lisa mudah-mudahan jadi orang Kalayan juga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kabul hajat kita. Norma Basireh para kerja. Jadi alhamdulillah hari ini mengabulkan hajat kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan hajat buhan pian seberataan dengan berkah maulid habsyi yang dibaca, solawat, qasidah pujian kepada Nabi Muhammad, serta dengan berkah membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hajat yang terbersit di hati pian dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diampuni segala dosa, diberikan sehat walafiat, segala penyakit yang ada zahir dan batin disembuhkan oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan dihindarkan dari bala bencana musibah, musibah kebakaran, musibah wabah penyakit, musibah kebanjiran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari semua itu. Amin Allahumma amin. Hari ini kebetulan ulang tahun pernikahan kami, atau bahasa orang Kalayan itu apa? Happy anniversary. Apa sih? Ada paham juga? Nang ke-6 jar. Jadi ibarat anak setiap tahun tuh 6 sudah mestinya anak kami. Ini separuhnya aja belum lagi. Mohon doanya lah, gagal. Mohon doanya mudah-mudahan bisa anak lakian. Jadi nang ke-6 sudah. Ini baju nang ulun pakai baju akad nikah 6 tahun yang lalu. Nah, diulahakan Abah Mintuha, atau kebetulan sidin tukang jahit jas. Masih ada meskipun batahimanan, tapi insyaallah cintanya masih aman. Nah, anak 2 alhamdulillah. Jadi sekalian ulang tahun yang pertama ke 5 tahun, Hisan 5 tahun. Nusaima 3 tahun. Nah 3 tahun sudah Nusaima. Saima 3 tahun, Hisan 5 tahun. Mudah-mudahan anak kita seberataan panjang umur,
sehat walafiat, dijauhkan dari bala bencana seperti penculikan anak, seperti mati meninggal dunia, kecelakaan ya, kalau karenanya rami berkawanan di tanah. Mudah-mudahan dihindarkan dari musibah yang kita tidak sukai, tidak senangi. Amin ya rabbal alamin. Ulun bacakan sedikit manakib Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan dengan berkah manakib ini anak ulun dan anak buhan pian sebarataan dijadikan seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Wa qad ikhtassallahu hadhihi al-jawharatal mawsunah wad-durratal maknunah bimazaya 'adidatin wa khisalin hamidah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan Sayyidah Khadijah dengan sangat banyak sekali keistimewaan yang tidak dapat dihitung. Di antaranya annaha hiyallati talabathu, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang mengajak Nabi, meminta Nabi untuk menikahinya. Wa ila zawaji biha da'athu, dan kepada pernikahan Sayyidah Khadijah mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annaha awwalu imra'atin yatazawwajuha, Sayyidah Khadijah itu perempuan pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad. Wa walimatuha awwalu walimatin yasna'uha, walimahnya, resepsi pernikahan pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'ashat ma'ahu baqiyata umriha, dan Sayyidah Khadijah hidup bersama Nabi Muhammad dalam sisa-sisa umur sidin. Walam yatazawwaj bi ghairiha, dan Nabi tidak menikah dengan perempuan lain selain Khadijah radhiyallahu anha selama hidup bersama Sayyidah Khadijah. Hatta matat ba'da an ra'a khalisa birriha, sampai Sayyidah Khadijah wafat setelah menyaksikan keindahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bergaul bersama beliau dalam rumah tangga. Wa dafanaha bi Makkah wa nazala huwa bi nafsihi fi qabriha, dan Nabi sendiri yang memakamkan Sayyidah Khadijah, turun ke dalam liang lahat kuburnya Sayyidah Khadijah, dimakamkan di negeri di kota Mekah. Wa qad 'asharathu 24 sanatan ahsana ishrah, dan Sayyidah Khadijah berkumpul bersama Nabi kurang lebih selama 24 tahun dengan pergaulan yang sangat baik, sangat indah. Wa bin khasaisiha, di antara keutamaan Sayyidah Khadijah yang lainnya, keistimewaan sidin, annaha awwalu man amana bihi minan nisa war rijal, Sayyidah Khadijah itu orang yang pertama beriman di antara laki-laki dan perempuan. Fasaddaqathu wa azarathu, maka Sayyidah Khadijah membenarkan Nabi Muhammad dan menolong dakwah Nabi Muhammad. Wa a'anathu wa sabbatathu, Sayyidah Khadijah menolong Nabi Muhammad dan menguatkan langkah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khaffafallahu bisababi imaniha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah meringankan dakwah Nabi Muhammad dengan sebab berimannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kull hammin, dari segala macam duka cita. Fakana la yasma'u syai'an min zumratil ilhadi min takdzibin wa juhudin wa inat. Nabi Muhammad itu tidak pernah mendengar sedikit pun daripada penolakan orang atau orang yang mendustakan beliau, mengingkari dakwah Nabi Muhammad atau hinaan celaan. Wa yarji'u ila Khadijah, lalu Nabi Muhammad kembali kepada Khadijah bercurhat, berkisah. Illa wa yajidu indaha kullahu dan wasadat, kecuali Nabi menemukan petunjuk dan jalan keluar serta hiburan daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Wa qad sabata annaha radhiyallahu anha sallat ma'ahu alaihi salatu wassalam, dan sungguh telah tetap riwayat sahih bahwasanya Sayyidah Khadijah itu sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi makmum. Wa tasharrafat biman qabatil wudu'i, dan menjadi mulia dengan sebab terkena kucuran air wudu. Jadi sidin sempat berwudu, sempat sembahyang, tapi bukan sembahyang 5 waktu. Wastiqbalil baitil haram, dan mendapatkan kemuliaan dengan beribadah menghadap Ka'bah Baitullahil Haram. Wa kana Jibril qad 'allama an-nabi sallallahu alaihi wasallam tilkas shalah. Jibril alaihi salam mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang itu. Qabla an tufradal khamsus salawatu, sebelum diwajibkan sembahyang 5 waktu pada malam Isra Mi'raj. Wa kana yusalli salataini, dulu Nabi Muhammad sembahyang 2 kali aja sehari semalam, belum lagi 5 kali. Marratan fil asyiyah, malam sekali.
wa marratan fil ghadah, siang sekali. Jadi 2 kali menurut syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, Sayyidah Khadijah sembahyang berimaman lawan Nabi Muhammad sembahyang nang itu. Jadi sembahyang siang sekali, sembahyang malam sekali, belum lagi diwajibkan sembahyang 5 waktu. Sayyidah Khadijah sudah meninggal dunia karena Nabi Muhammad menerima perintah salat 5 waktu ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj, Sayyidah Khadijah sudah meninggal dunia. Diriwayatkan an Yahya bin Afif annahu qala, ujar Sidin, ji'tu minal jahiliyah ila Makkah. Pada zaman jahiliyah aku pernah datang ke Mekah. Faqadimtu Mina, aku datang ke Mina. Mina ini nama suatu tempat bila kita naik haji, kita jalan ke Mina dan Muzdalifah. Apa namanya? Sa'i lah. Sa'i bukit Safa Marwah. Kalau di Mina, nah, ke Mina ayyamal haji, pada musim haji. Wa nazaltu 'ala al-Abbas bin Abdul Muthalib, aku bermalam di rumah paman Nabi itu Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Falamma tala'atis syamsu, ketika matahari telah terbit, kharaja rajulun min khiba'in qaribin minna, seorang laki-laki keluar menuju Ka'bah. Fastaqbala al-Ka'bah wa qama yusalli, Nabi Muhammad sembahyang. Ada orang sembahyang, ujar Sidin. Falam yalbath hatta ja'a ghulamun, kadalawas datang pulang seorang anak. Faqama an yaminihi, berdiri di sebelah kanan Nabi sembahyangnya. Jadi kalau lakian jadi makmum sembahyangnya di sebelah kanan. Falam yalbath hatta ja'at imra'atun faqamat khalfahuma, kadalawas datang pulang seorang perempuan, maka berdiri di belakang keduanya, di belakang Nabi dan di belakang Sayyidina Ali. Faraka'ar rajulu faraka'al ghulam wal mar'ah, rukuklah seorang laki-laki itu, rukuk pula anak laki-laki itu dan perempuan itu, ujar Sayyidin Bakisah. Farafa'a berdiri i'tidal juga. Fasajada Nabi sujud juga berataannya. Faqultu, maka ujar Sayyidin batakun, ya Abbas, wahai Abbas, amrun azimun, ini perkara besar. Pada masa itu jarang orang ada sembahyang, Nabi Muhammad sembahyang. Faqala, ujar Abbas, amrun azimun, betul ini perkara besar. Atadri man hadza, tahukah engkau siapa orang itu? Qultu la, ujar Sidin periwayat tadi tidak tahu siapa Sidin nang sembahyang itu. Faqala, ujar Abbas, hadza Muhammad bin Abdullah bin akhi, orang itu ngarannya Muhammad anak Abdullah, anak dingsanak aku, ujar Sidin. Atadri manil ghulam, tahukah kamu siapa anak itu? Qultu la, ujar Sidin kada tahu. Qala hadza Ali bin Abi Thalib, anak itu adalah Ali bin Abi Thalib. Atadri man hadhil mar'ah, tahukah kamu siapa perempuan yang sembahyang di belakang orang itu? Qultu la, kada tahu, ujar Sidin. Faqala hadhihi Khadijah, dia adalah Khadijah bintu Khuwailid zaujatu bni akhi, Khadijah binti Khuwailid, bini daripada anak kemanakanku, ujar Sidin. Nah, jadi Sayyidah Khadijah ini menurut riwayat sembahyang berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan sembahyang 5 waktu. Nah itu. Jadi Sidin sempat sembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min khasaisiha, di antara keistimewaan beliau lagi, annaha afdalu nisa'il Mustafa bitamam, beliau adalah seutama-utama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sayyidu nisa'il alamin, dan pemimpin perempuan seluruh dunia. Wa fi riwayatin sahihah, disebutkan dalam riwayat yang sahih, sabitatin, yang pasti benarnya, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, khairu nisaiha Maryam wa khairu nisaiha Khadijah, perempuan terbaik itu adalah Maryam dan perempuan terbaik itu adalah Khadijah. Jadi Sidin adalah perempuan terbaik yang Allah Subhanahu wa taala bertitip salam dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Di antara keistimewaan yang lain, anna kulla auladihi alaihi salam minha, seluruh anak-anak Nabi Muhammad itu lahir dari rahimnya Sayyidah Khadijah, illa Sayyidina Ibrahim, kecuali anak Sidin yang bengaran Ibrahim alaihi salam, falam yatakawwan anha, kada lahir dari Sayyidah Khadijah. Bal an Maria al-Qibtiyah, tapi dari Maria al-Qibtiyah. Al-awwal, ini diantara anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan Khadijah, Al-Qasim, ngarannya Qasim. Ini harus hafal anak-anak Nabi Muhammad ya, kalau dalam syair Aqidatul Awam ada Jepang. Wa huwa akbarul aulad, itu anak Nabi yang paling tua. Wa bihi kana sallallahu alaihi wasallam yatakanna bainal ibad, dengan namanya Nabi Muhammad berkunyah.
Kunyah itu gelaran kiawan abah lawan mama, abun wa ummun tuh namanya kunyah. Nah, Nabi Muhammad kunyahnya Abul Qasim, abahnya si Qasim. Karena Sidin anak nang paling tuha. Biasanya kalau di kita abahnya Hisan ujar. Abahnya Heni, abahnya Nisa. Nah, itu ngarannya kunyah. Nabi Muhammad kunyahnya Abul Qasim. Karena anak Sidin nang paling tuha ngarannya Qasim. Wa huwa awwalu man mata min Qasim, ini yang mati paling permulaan dari anak Nabi. Wa dufina fi ba'dil aqwal di Makkah, dikuburkan di Makkah. Wasani Abdullah, anak kedua ngarannya Abdullah, diberi gelar At-Tahir wa Tayyib, orang yang suci dan orang yang baik. Li'annahu wulida fil Islam, karena dia lahir pada saat Nabi sudah diutus menjadi nabi, sudah diutus menjadi rasul. Lalu digelari ngarannya At-Tayyib. Tayyib itu artinya orang yang baik. Kalau di kita lagu dangdut, Bang Tayyib, Bang Tayyib ya. 2 tahun kada bulik-bulik, 2 kali puasa, 2 kali lebaran, jalah kada bulik-bulik. Nah, itu Tayyib. Kalau anak Nabi Muhammad diberi gelar At-Tayyib karena orangnya lahir pada saat sudah Nabi diutus menjadi rasul. Wa mata saghiran bil baladil haram, meninggal dunia ketika masih halus di negeri Makkah. Wasalisah yang ketiga Zainab, wahai akbaru banatihi, anak Sidin bebinian nang paling tuha. Wa qad wulidat qabla bi'satih, dilahirkan sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi rasul. Wa tazawwajaha Abul As, kawini oleh Abul As bin Rabi'. Wa kana islamuha wa hijratuha qabla islamihi wa hijratih. Islamnya Zainab ini sebelum si Abul As ini berislam sebelum Zainab berislam. Islamnya Zainab ini sebelum Abul As ini berislam. Jadi Abul As ini terdudi berislam daripada Zainab terdudinya. Wa tuwfiyat fi awwali ami samaniyatin min hijratil Mustafa, meninggal dunia Zainab anak Nabi Muhammad yang ketiga ini pada awal tahun ke-8 daripada Nabi sudah hijrah ke Makkah, hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah itu 10 tahun aja. 10 tahun hijrah Nabi Muhammad meninggal dunia wafat. Nah, Zainab ini meninggal dunia tahun ke-8 daripada hijrah. Warabi'ah wal khamisah, yang keempat dan yang kelima Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah Ummu Kulsum ini pernah menikah dengan anak Abu Lahab. Wa qad kanata tahta waldi Abi Lahab bin Asy-Syaqiyyil mahrum. Jadi pernah menikah dengan anak Abu Lahab. Abu Lahab ini orangnya paman Nabi, kafir lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan paling memusuhi dakwah Nabi Muhammad. Nah, ketika turun surah Tabbat yada Abi Lahab, surah Tabbat hafal beratan ya Allah. Tabbat yada Abi Lahab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Terkenal Abu Lahab tuh turun ayat itu viral siden, tapi terkenal dicela oleh Al-Qur'an. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Maka Abu Lahab ini sangat marah. Ghadiba abuhuma asyaddal ghadab, kedua abah minantu Nabi Muhammad tadi sangat marah, yaitu Abu Lahab. Lalu kemudian dia berkata kepada kedua anaknya, ra'si min ra'sikum haram, kepalaku dari kepalamu haram, in lam tufariq ibnatai Muhammad sahibi hadzal kalam. Amun kada ikam cerai kedua anak Nabi Muhammad, anak Muhammad itu. Jadi disuruh Sidin mencerai. Fafaraqahuma qabla ad-dukhul alaihima, lalu kedua anak Abu Lahab tadi mencerai anak Nabi Muhammad tadi yang mengaran Ruqayyah lawan Ummu Kulsum sebelum pernah digauli. Walam yasila bi fadlillahi ilaihima, dan kada mengandung anak daripada keturunan Abu Lahab keduanya tadi karena pernah digauli oleh anak Abu Lahab. Kemudian dikawini oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Berhijrah bersama Utsman bin Affan, anak Nabi yang bernama Ruqayyah tadi sampai meninggal dunia. Kemudian dikawini Sidin lagi yang kedua tadi itu Ummu Kulsum. Jadi Utsman bin Affan mengawini dua anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau terkenal dengan sebutan Zunnuraini, orang yang mempunyai dua cahaya. Ujar Nabi Muhammad, "Lau kanat hunaka salisah." Seandainya Sidin besi anak tiga lagi ada bebinian, maka akan Sidin kawinkan dengan Utsman bin Affan tadi. Laman nabiha alaihi sayyidul kaunain, hendak menikahkan lagi dengan Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan ini orangnya lembut, orangnya bungas, orangnya baikan.
luar biasa. Senang Nabi Muhammad dengan Utsman bin Affan. Yang terakhir anak Nabi Muhammad namanya Fatimatul Gharra, Fatimah al-Gharra, al-ma'rufah bil Batul waz Zahra, yang terkenal dengan sebutan al-Batul dan az-Zahra. Nah, kita ngarannya grupnya apa? Zahratun Nisa. Bagus. Mengompati ngaran Sayyidatina Fatimah az-Zahra atau al-Batul. Ummul Hasan wal Husain, mama daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa zaujul Imam Ali al-Murtada, dan bini daripada Sayyidina Ali al-Imam al-Murtada. Wa lam yatazawwaj 'alaiha hatta qadat indahu nahbaha. Sayyidina Ali kada menikah lagi dengan perempuan lain sampai Sayyidah Fatimah ini meninggal dunia. Karena Sayyidina Ali itu wa akhlasalaha hubbaha, sangat tulus cintanya kepada Sayyidah Fatimah az-Zahra. Wa kanat wafatuha sanata 11 min al-hijrah an-nabawiyah. Wafatnya Sayyidah Khadijah itu tahun ke-11 daripada hijrah. Nabi Muhammad wafat tahun ke-10, Sayyidah Fatimah meninggal tahun ke-11. Jadi kira-kira setahun imbah Nabi meninggal juga Sayyidah Fatimah az-Zahra. Umurnya kira-kira 30 tahun. Salasina sanatan qamariyah. Jadi Anum meninggal umur 30 tahun, meninggal dunia Sayyidah Fatimah az-Zahra ini. Wa dufinat bi baitiha alladzi bi janibil hujratin nabawiyah. Dikuburkan di kamar Sidin, di sisi kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekarang menjadi Masjid Nabawi. Jadi Sidin dikuburkan di Madinah. Nah, itulah di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita dapat barakah, dapat karamahnya, dan dapat meneladani Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarga kita seperti keluarganya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Karena di antara keluarga itu ujar para alim ulama ada nang soleh solehah. Lakinya soleh, bininya soleh, ya kalau kayak Nabi Muhammad lawan Khadijah, Sayyidina Ali lawan Fatimah, Nabi Ibrahim lawan Sayyidah Sarah. Ya kalau ada juga nang lakinya soleh, bininya poleh bahasa Arabnya itu ahli maksiat, seperti Nabi Lut, Nabi lakinya, bininya kafir, bininya kada kafir bang lah. Tapi ketujuh menyetujui lawan gawian orang di zaman itu. Yang ketujuh lawan homoseksual, lesbi. Ketujuh lawan gay. Sidin kada menggawi, cuman senang aja kayak itu nah, kada menagur. Lalu ujar Al-Quran, wa kanat minal ghabirin. Bini Nabi Lut itu termasuk orang yang diasingkan, yaitu terasing daripada keluarga Nabi Lut alaihissalam. Padahal beriman aja lawan Nabi Lut, tapi karena ridho dengan gawian orang kaum Nabi Lut, yaitu orang Sodom, maka disiksa oleh Allah Ta'ala, diazab di dunia, yaitu dengan cara dibalikkan gunung ke seluruh penduduk itu sampai hancur lebur berantakan seperti daun yang dimakan ulat. Nah, itu ya. Kalau Nabi Nuh, Nabi lakinya soleh, tapi bininya kada beriman lawan Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang kedua lakinya soleh, bininya kada soleh. Ada juga nang bininya solehah, lakinya kada soleh. Contohnya Asiyah bini Fir'aun. Nah, bini Fir'aun. Tapi Asiyah bini Fir'aun ini menurut riwayat kada pernah digauli oleh Fir'aun. Jadi Asiyah ini selama kawin kada pernah digauli. Soalnya Fir'aun itu lamah, impoten, bahasa kitanya lamah. Jadi selama sidin kawin kada pernah menggauli Asiyah ini. Itu menurut sebagian riwayat. Nah, jadi sebagian riwayat menyebutkan digauli, tapi bila hendak menggauli si Fir'aun ini bininya digantikan oleh Allah Ta'ala lawan jin. Jadi tagauli jin. Nah, si Fir'aun ini kada bisi anak orangnya. Nah, jadi ada keluarga itu nang seperti Fir'aun, bininya solihah, ketujuh majelis, lakinya kayak Fir'aun, luar biasa, mabuk, ya kalau berjudi, berjual sabu-sabu, gawian menongkrong, main catur setengah hari, kada simbulikan, ya ada nang kayak itu keluarga. Ada juga nang naudzubillah, lakinya soleh, bininya polihah, lakinya kurang ajar, bininya kurang ajar juga ada, seperti Abu Lahab lawan bininya tadi, Ummu Jamil ngaran bininya. Itu kerjasama nya laki bini menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang pertama tadi ya, kalau lakinya soleh, bininya solihah, anaknya soleh dan solihah, insya Allah sempurna.
Karena kata Nabi Muhammad, kebahagiaan dunia itu bila kita mendapat pasangan soleh, dapat rumah yang nyaman, dapat gawian yang nyaman, dapat rezeki yang barokah. Nah, insya Allah dapat rezeki yang halal. Mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan itu dengan berkah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafuna salih wa ala ma nawa bihi masyaikhuna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.